Waktu itu kendalanya memang di partner. Kunci dari sebuah usaha ketika kita berpartner memang harus klop. Beliau mengatakan begini, jangan pernah bercita-cita mendapat gaji yang besar, tapi bercita-citalah menggaji orang dengan nilai yang besar. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Ade. Nama usaha saya Rizka Ade. Saya berusaha di bidang fashion. Saya menggeluti bidang fashion ini pertama karena memang saya hobi di bidang fashion. Saya memang senang menggunakan baju-baju yang bagus dan sesuai dengan karakter saya. Nah, melalui bidang fashion ini juga saya ingin bahwa setiap wanita ini bisa memakai bajunya sesuai dengan karakter mereka masing-masing gitu. Saya memulai usaha saya sekitar November 2020 dan saya bergabung di Jackpreneur tahun 2021. Pengalaman pertama kali saya berbisnis dulu itu sekitar tahun 2014. Di tahun 2014 itu saya berbisnis makanan. Saat itu saya mau memulai menjual keripik saat saya masih kuliah gitu. Nah, tapi akhirnya itu bangkrut lah karena waktu itu kendalanya memang di partner. Karena memang itulah menurut saya kunci dari sebuah usaha ketika kita berpartner memang harus klop, dan pada saat itu saya sempat ada ketidaksepahaman dengan partner saya sehingga kami memutuskan untuk memberhentikan bisnis tersebut. Kemudian setelah itu saya berusaha lagi di bidang event organizer. Nah, di bidang event organizer ini sebenarnya sudah lumayan bagus ya. Waktu itu kita sudah sempat mendapatkan klien dari Microsoft bahkan gitu. Tapi kemudian saat lulus di 2016 kita sudah masing-masing berpencar. Ada yang S2, kemudian adik kelas saya ada yang fokus skripsi, sehingga kami akhirnya memutuskan untuk menutup bisnis ini juga gitu, karena memang sudah berbeda haluan begitu. Kemudian setelah itu juga saya pernah buka semacam warung makan lah kecil-kecilan gitu. Nah, tapi ini juga tidak menguntungkan karena balik lagi ini waktu itu saya ada masalah di karyawan, kemudian manajemen sumber daya saya yang memang saat itu belum bagus sehingga akhirnya running bisnisnya itu tidak menghasilkan begitu. Kemudian setelah saya menikah, saya memang saat itu belum langsung berbisnis. Saya mencoba di rumah saja, mengurus anak, mengurus suami, tetapi ternyata setelah saya setiap hari mengerjakan aktivitas tersebut, saya jadi merasa seperti ada yang kurang gitu. Saya merasa kayak, kok saya tidak melakukan sesuatu yang saya senangi gitu. Nah, mulai dari situ saya merasa jadi kurang percaya diri, kemudian tidak berdaya, dan itu juga menjadi sebuah perenungan buat saya gitu. Saya sebenarnya sukanya apa gitu, dan saya mau melakukan apa gitu. Nah, dari situ kemudian memang saya dari dulu memang senang berbisnis, kemudian saya memutuskan untuk oke, saya mau berbisnis dari rumah. Setelah itu baru saya berpikir di bidang apa ya kira-kira bisnis saya gitu. Kemudian karena memang saya senang di fashion gitu, saya senang mengoleksi baju, kemudian senang mix and match gitu. Terus kemudian memang saya senang dengan apapun tentang fashion, terutama di baju gitu. Karena fashion juga macam-macam. Nah, akhirnya di situ saya memberanikan diri kembali untuk mulai berusaha di bidang fashion. Nah, alhamdulillah sekali, saya memang lahir dari keluarga yang orang tua saya berbisnis gitu ya. Kemudian saya ingat sekali saat itu pesan papa saya gitu. Mungkin beliau udah nggak inget ya, tapi itu ternyata selalu saya ingat bahkan dari sampai saya besar sekarang. Beliau mengatakan begini, jangan pernah bercita-cita mendapat gaji yang besar, tapi bercita-citalah menggaji orang dengan nilai yang besar. Beliau selalu berpesan pada saat itu ketika saya masih kecil, tapi itu kemudian menjadi ingatan saya yang sangat membekas, dan di situ juga saya akhirnya mulai memberanikan diri untuk saya memutuskan memang oke, saya mau berbisnis.
Saat saya memulai usaha di tahun 2020, di mana saat itu memang sudah ada pandemi COVID-19. Nah, di sini itu menjadi challenge tersendiri buat saya. Jadi waktu pertama kali saya posting jualan saya ya gitu, itu produk pertama kali saya gitu. Saat itu bener-bener nggak ada yang beli, saat itu gitu. Kemudian saya mulai berpikir nih, gimana ya gitu, apa saya sudah aja atau gimana. Tapi saya tetap tidak berhenti di situ. Saya tetap berusaha bagaimana untuk belajar marketing, ya kan. Kemudian juga belajar bagaimana untuk branding, terutama di bidang fashion. Dan dari situ akhirnya mulai ada yang beli 1, 2, 3 hingga akhirnya habis. Berbisnis fashion ini karena ini menjadi bidang yang baru buat saya gitu. Kemudian saya mencoba mencari banyak hal seperti misalnya pelatihan ataupun juga komunitas-komunitas berbisnis gitu yang dari UMKM. Nah, dari situ saya mulai masuk di beberapa komunitas, dan di salah satu komunitas ada teman saya itu bercerita bahwa beliau ini ikut Jakpreneur. Nah, di situ nih saya tertarik, apa itu Jakpreneur ya gitu. Kemudian saya searching di Instagramnya. Oh, Jakpreneur ini ternyata adalah sebuah wadah untuk UMKM berkembang gitu. Nah, kemudian saya bertanya sama teman saya, Mbak, di Jakpreneur tuh gimana sih? Ada apa aja sih gitu. Nah, beliau juga cerita ke saya gitu bahwa banyak sekali manfaat yang didapat di Jakpreneur. Kemudian sampai akhirnya saya tertarik. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih manfaat di Jakpreneur apa, yang selama ini saya rasakan adalah yang pertama itu mengenai pelatihan. Jadi Jakpreneur ini menyediakan banyak sekali pelatihan, mulai dari skill bisnis misalnya menjahit, kemudian juga misalnya kalau yang di bidang masak mungkin juga ada pelatihan memasaknya juga, kayak gitu-gitu ya. Kemudian juga di bidang marketingnya, di bidang brandingnya, di bidang packagingnya, kemudian juga di bidang legalitasnya. Nah, di sini pokoknya pelatihan di Jakpreneur itu sangat-sangat lengkap. Kemudian yang kedua adalah pembimbing. Ini mungkin yang tidak banyak ya menurut saya di komunitas-komunitas lain yang saya ikuti juga gitu. Saya itu ada satu pembimbing yang memang itu di perkecamatan ya sistemnya. Jadi ketika misalnya ada yang kurang jelas misalnya terutama mengenai legalitas ataupun mengenai hal-hal lain, saya bisa tanya ke beliau. Ataupun misalnya saya sedang saya sedang butuh pelatihan ini gitu, saya bisa kemana ya, beliau pasti akan memberikan rekomendasi begitu. Kemudian juga yang ketiga adalah tadi saya sudah bilang sebelumnya juga masalah legalitas, karena memang untuk kepercayaan customer juga nih teman-teman, kita juga harus punya legalitas usaha gitu ya. Nah, saat itu saya juga dibantu untuk membuat izin usaha di skala IUMK, kemudian juga untuk izin usaha NIB. Nah, dari situ awalnya saya kalau yang NIB ini daftar sendiri melalui OSS, tapi ternyata saya ada kendala, kemudian saya berkonsultasi dengan pembimbing saya dan alhamdulillah sekali itu cuma hitungan menit langsung keluar izinnya, yang saya udah nunggu sampai berbulan-bulan begitu. Nah, dari situ saya sangat terbantu gitu, dan saya apresiasi luar biasa sekali kepada para pembimbing Jakpreneur yang luar biasa sekali ya terhadap support kita itu. Wah, saya sangat apresiasi sekali. Keberhasilan saya saat ini itu bukan hanya karena diri saya, tetapi karena orang-orang di belakang saya yang sangat support terhadap saya. Untuk itu saya mau mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk suami saya yang selalu support saya, yang selalu mendukung saya, memberikan saya izin untuk saya melakukan sesuatu yang memang itu adalah passion saya gitu. Kemudian juga untuk orang tua saya atas dukungannya, atas semangatnya, dan atas pesan-pesannya, dan juga banyak hal gitu yang saya belajar juga dari papa saya yang saat itu juga berbisnis gitu. Kemudian juga mertua saya
Saya terima kasih sekali atas segala support dari awal yang membuat saya terus akhirnya bisa percaya diri sampai di titik ini. Tentu saja yang sangat saya berterima kasih dan saya apresiasi sekali Bu Suci, pembimbing saya di Jakpreneur Kecamatan Malammerah. Beliau ini sangat luar biasa support terhadap saya gitu ya. Jadi bahkan ketika misalnya di grup nih, saya belum nongol nih, misalnya ada ikut pelatihan apa atau apa, beliau dengan dengan senang hati selalu japri saya, "Mbak, udah baca ini belum? Ada pelatihan ini, ada ini." Beliau selalu mengingatkan saya. Dan di situ juga dari mulai masalah perizinan dan masalah banyak hal gitu, beliau juga bantu saya. Nah, kemudian juga di Dinas PPK UKM Jakarta Barat, terima kasih untuk Bu Aris juga atas supportnya. Beliau juga sangat banyak bantu saya, terutama di bazar-bazar offline di Jakpreneur ini. Nah, pokoknya saya terima kasih sekali kepada Jakpreneur yang sudah memberikan banyak fasilitas kepada saya sehingga saya bisa berkembang sejauh ini. Nah, buat teman-teman nih yang sekarang mungkin ragu masih mau memulai usaha, kemudian masih entar dulu deh, udah mulai aja. Karena usaha yang sukses itu usaha yang dimulai, bukan hanya direncanakan. Dan satu lagi, nggak usah takut. Karena apa? Ada Jakpreneur. Di situ kita dibimbing mulai usaha dari nol. Bahkan ketika kita nggak tahu nih, bikin produknya bagaimana, kemudian cara jualannya gimana, nanti perizinannya gimana, semuanya lengkap sudah ada di Jakpreneur. Jadi buat teman-teman UMKM yang mungkin baru mau mulai usaha ataupun sekarang sudah mulai usahanya, silakan langsung bergabung di Jakpreneur.